Hatta ibtahaja sirruhu binuril haqqi wastana summa i'tazalal khalqat qurran tawiyan anhum syarruhu ila ayyantaqila qariban bil maut an fasadi hadhihi dar. Orang yang di dalam hatinya ada kalimat syahadat, maka ibtahaja sirruhu binuril haqqi, menjadi bergembira hatinya dengan cahaya binuril haqqi, dengan cahaya kebenaran, cahaya keyakinan, cahaya iman. Wastanar, bersinar hatinya dengan cahaya itu. Sampai kapan? Intazalal khalqatu rantawiyan anhum syarrah ila ayyantaqila qariban bil maut, sampai meninggalkan dunia dalam waktu yang dekat, meninggalkan rusaknya dunia, meninggalkan dunia yang penuh dengan kerusakan dengan bil mauti qariban, dengan meninggal dunia sebentar lagi. Fahani'an lahu bima yara ithral mauti, maka nikmat betul orang itu dengan apa yang ia lihat selepas kematian itu. Min na'imin wa surur la yukayyafu, berupa kenikmatan-kenikmatan dan kegembiraan-kegembiraan, la yukayyafu, yang tidak bisa ditanya bagaimana bentuk kenikmatan dan kegembiraan selepas mati. Wala yadhulu tahta mizanil inzar, kenikmatan selepas mati itu pun juga tidak bisa dibayangkan, karena tidak bakal terbayang. Laqad sabara qalilan fafaza katsiran, sungguh orang itu telah sabar sebentar di dunia, lalu beruntung bahagia selama-lamanya selepas mati. Subhana man yakhussu bi fadlihi man yasha min ibadihi wa yuqarribu man yasha wa yub'idu man yasha bi mahdil ihtiyar. Maha suci Allah yang mengistimewakan hambanya dengan anugerah khusus. Hamba yang dikehendaki untuk didekatkan maka dekat, yang dijauhkan maka jauh. Dikehendaki dekat maka dekat dengan Allah, dikehendaki jauh maka jauh dari Allah. Maka orang yang dekat itu bukan karena dia dekat, tapi didekatkan. Didekatkan dengan Allah, akhirnya dekat dengan Allah. Maknanya jadi orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah, punya hubungan khusus. Yang jauh dijauhkan Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari taufik dan pertolongan Allah. Jadilah orang yang menentang Allah, menjadi musuh-musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semua itu bimahdil ihtiyar, murni mau dan kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua itu dengan kehendak Allah, takdir Allah. Yang baik dikehendaki baik, beristighfar yang dikehendaki buruk, harapannya bisa taubat, lalu diangkat menjadi orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana Nabi Adam tidak putus asa walaupun sudah jatuh kepada lembah
lembah-lembah kehinaan, yaitu mengerjakan maksiat, memakan buah khuldi, kemudian taubat. Innallaha astafa Adam wa Nuhan alal alamin. Dipilih Nabi Adam oleh Allah, dipilih keluarga Imran istimewa. Nabi Adam dipilih dengan banyak ampusana wa illam, sehingga Nabi Adam menjadi contoh orang yang kembali kepada Allah selepas mengerjakan dosa. Nabi Adam bermaksiat dengan satu dosa, taubat 40 tahun. Kita berbuat dosa berkali-kali, baru taubat sekali sudah nggak tahan, akhirnya kembali lagi kepada masa lalu. Manusia itu kayak gitu. Waqad alhama maulana, waqad alhama lan teman maringi ilham sinten Allah subhanahu wa ta'ala bifadlihi kalawan anugrahi Allah, wa adimi judihi lan agungi lomani Allah fi hadzal zamani ing dalem ikilah zaman al kasiri syarri kang akeh oloni. Ya. Sudah ya? Ah? Sampai mana? Wa ila azbi mawariya yastaddu atsul muta'attisin idbiha tuqra abwabu fadlillah wa duhul fi zumratil muttaqin ma'an nabiyyin siddiqin wa syuhada wa sholihin. Maka dengan yakin yang benar ini, keyakinan yang lurus di dalam hati, iman yang betul, maka urusan seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh hati. Hati itu butuh supaya selalu diperbaharui. Jadi itu imanakum, perbarui imanmu. Sangat haus hati itu dengan urusan selalu menguatkan hubungan dengan Allah. Jangan sampai menjadi orang yang maksiat kepada Allah. Jadi hati yang tidak boleh ada keyakinan kepada selain Allah. Harus murni 100%, tidak boleh ada campuran. Kalau ada campuran namanya syirik. Karena dengan yakin yang betul tadi, idbiha tuqra abwabu fadlillahi ta'ala, dengan yakin yang betul kepada Allah, tauhid yang lurus, bisa mengetuk pintu-pintu anugerah Allah, wadduhul fi zumratil muttaqin, kemudian masuk di dalam surga, tempatnya orang-orang yang bertakwa, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Di syarat utama orang bisa selamat di akhirat itu harus takwa. Orang takwa itu orang yang bersih hatinya dari punya keyakinan selain Allah. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa orang hidupnya berharap di akhirat berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihan, hendaklah di dunia selalu beramal amal soleh, amal baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam menyembah Allah tidak boleh ada syirik, niat bukan karena Allah walaupun sedikit. Karena adanya niat bukan karena Allah walaupun sedikit itu sudah tidak ikhlas. Maka Al-Imam Al-Ghazali mendefinisikan ikhlas itu, wal ikhlasu tasfiyatul amal minasyawahidi, membersihkan amal dari bercampurnya niat tidak karena Allah. Jadi ada niat bukan karena Allah sedikit saja itu sudah nggak ikhlas. Santri misalnya ada perbedaan. Kalau ada ustadz sungguh-sungguh, kalau nggak ada ustadz campur aduk. Yang jungkir balik, buka baju,
ngobrol di pojokan, Qurannya tidak di itu kalau ada ustadz baru ada ustadz, itu namanya nggak ikhlas. Sehingga niat yang tidak murni itu menghambat pendidikan, menghambat perkembangan. Wa bi itqani ma'rifatiha lan kalawan ngeyakinake mantapake weruh kalimat syahadat. Ya Yaslamul abdu dadi selamat sapa kawula min afadil huluti ghadabillah ing dalem penyakit langgeng ing dalem bentune Gusti Allah wa yataraqqa bi fadlillahi ta'ala lan munggah-munggah kalawan anugerah Allah munggah ila a'la ilin maring surga ilin kang paling dhuwur. Dengan adanya kalimat syahadat yang murni di dalam hati tadi, seseorang akan selamat daripada apa? Yaslamul abdu min afatil hulud fi ghadabillah. Selamat dia min afatil huludnya, dia selamat dari kekal dalam kemurkaan Allah. Kemudian dia selalu naik pangkat sampai pada akhirnya yataraqqa ila a'lal illiyin, naik derajat dia kepada surga illiyin yang paling tinggi. Tempatnya orang-orang yang punya hubungan baik kepada Allah di dunia. Man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa orang mendapatkan ridha Allah, maka dia mendapatkan segala-galanya. Siapa orang kehilangan ridha Allah, mendapatkan murka Allah, kehilangan ridha Allah, mendapatkan murka Allah, maka dia kehilangan segala-galanya. Pada karena muka nyebut sapa kita makna ning kalimat syahadat awalan ing kawitan. Summa bayana tumulin jelasake kita wajhaduhu li jami'i aqaid iman dalam melebu sekabehane aqaidul iman tiha ing dalam kalimat syahadat bihaisu tabtahi inda dzalika bi dzikriha sekali di bunga-bunga nalika meni aqaid iman dia kalimat syahadat gembira lubul muttaqin piro atine wong kang padha takwa itu ala bahwa tinihim tumuli dadi nyebar gembira ing atas ini muttaqin yang basit yang syir ala bawatin ay ala qulubihim, hatinya bergembira kemudian kegembiraan itu menyebar di seluruh hatinya sehingga seluruh badannya merasakan gembira, akhirnya mulutnya ikut senyum ketika mengerjakan, bisa baca Quran senyum, bangun malam tahajud senyum, bisa menjalankan perintah Allah senyum. Senangnya itu di dalam menjalankan perintah itu kalau hati sudah diliputi dengan keyakinan sempurna, maka menjadi ibtahaja inda dzalika bi dzikriha, dengan menyebut kalimat syahadat, nyebut Allah senang, la ilaha illallah senang. Insyaallah. Awairim lan pira-pira jabani muttaqin ma perko intawa kang kelempit apa mami mahasina saking pira-pira kebagusane kalimat syahadat fa asbahu mongko dadi sapa muttaqin ya tabaktaruna berbangga-bangga sapa muttaqin fi hulali ma'rifiha ing dalem pira-pira ma'rifat kalimat syahadat kang diserupake hiasan baina riyadil jannah ing dalem antarane pertamanan surga mutaraddidina padha mundar mandir kabeh. Ini orang-orang yang hatinya ada iman kepada Allah, zahir batinnya bergembira, hatinya senang, zahirnya mondar mandir di pertamanan surga. Maksudnya apa?
berada di dalam tempat-tempat kebaikan, berada di majelis ilmu, batinnya itu berada di musola, berada di masjid, batinnya itu, zahirnya itu begitu. Zahir badannya itu mutaradidin baina riyadil jannah. Di dunia ini selalu berada di pertamanan-pertamanan surga. Hatinya senang, zahirnya selalu berada di sisi pertamanan surga. Di dunia ada pertamanan surga. Apa pertamanan surga? Semua diberikan pertamanan surga. Majelis pertamanan surga, majelis ilmu, masjid pertamanan surga, anugerah yang terbesar. Jadi zahirnya mutaraddidin baina riyadil jannati mutaraddidin. Zahirnya itu selalu berada di pertamanan surga. Kayak kamu sekarang ini berada di kelas, ini pertamanan surga ini. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati pertamanan surga, hendaklah kamu masuk di situ, nikmati apa yang ada di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, wa mariyatul jannah, apa pertamanan surga itu wahai Rasulullah? Majelis zikir, majelis ilmu untuk pertamanan surga. Kalau kita ini mundar mandir di situ, mundar mandir dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, dari rumah ke kelas, ke halakoh, ini mundar mandir di pertamanan surga. Maka kata almarhum pesantren pertamanan surga. Kok ada orang nggak betah di pesantren? Yang mana apa untuk pertamanan surga? Kok nggak betah? Oh, nanti betah itu di comberan jahanam. Comberan jahanam itu ya tempat-tempat maksiat. Maksiat itu comberan jahanam. Mambahata mu'minan au mu'minatan habasahullahu fi radqati qabal yaumil qiyamah hatta yakhruja min laisa kharijin. Man barang siapa bahata mu'minan menfitnah atau orang iman, habasahullahu ta'ala fi radqatil qabal, Allah penjarakan dia di radqatul qabal yaumal kiamati, pada hari kiamat. Hatta yakhruja minha, sehingga dia keluar daripada menfitnah itu. Maksudnya bertaubat dari menfitnah itu. Walaysa bi kharijin, dan sekali-kali dia tidak akan bisa keluar daripada fitnah itu. Kadang kalau orang itu sudah menfitnah, maka dia susah bertaubat karena setan mengatakan, masa kamu mau minta maaf? Malulah, sudahlah, bilang aja minta maaf, gak usah disebutkan menfitnahnya. Setan mengatakan begitu. Padahal orang itu menfitnah, maka harus minta maaf atas sisanya itu fitnah. Kalau tidak, di hari kiamat dipenjara di radqatul qabal. Apa itu radqatul qabal? Radqatul qabal itu adalah jurang di neraka, tempat pembuangan isi perut penghuni neraka. Tempat pembuangan nanah ususnya. Di mana penghuni neraka mereka ditusuk lehernya sampai mulutnya dengan tusukan yang bukan sekedar besi polos, tapi besi yang dikasih rancu-rancu. Di mana kalau ditusuk seluruh isi perutnya akan terbawa oleh tusukan itu. Lalu dibuang di radqatul qabal itu. Durang darah dan nanah tadi dibuang di situ. Di tempat terjorok neraka itu namanya radqatul qabal, jurang tempat pembuangan isi perut nanah penghuni neraka. Nanah itu apa? Nanah itu adalah, sebagaimana kamu melihat, nanah itu adalah perkara yang busuk. Ketika orang kena bisul, maka isinya bukan darah, tapi darah campur nanah. Darah campur nanah itu nanti penghuni neraka campur nanah itu dibuangnya di
Radghatul Khabal. Radghatul Khabal itu tempat siapa? Membahata mu'minan au mu'minatan. Tempatnya orang yang menfitnah orang iman atau orang iman laki-laki atau orang iman perempuan. Maka orang-orang yang ada iman dalam hatinya, zawahiruhum iltawa mahasiniha fa asbahu yatabahtarun fi hulali ma'arifah baina riyadil jannah. Senangnya itu ketika berada di taman-taman surga. Jadi kalau kamu senang ngaji, itu ada iman dalam hati. Nabi mengatakan, kata Nabi, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu bil iman. Idza ra'aitum rajula, kalau kamu melihat ada orang yang tadul masjidah, membiasakan diri mondar-mandir pergi ke masjid, fashhadu bil iman, saksikan bahwa dia itu orang iman. Di orang iman tuh senang mondar-mandir dari rumah ke masjid, senang. Kenapa? Karena itu pertamanan surga. Orang pertamanan surga itu kalau artinya ada iman kebesaran Allah, maka senang. Batu mongko podo ngalap sira ayu taati suhu wong podo haus lidukhuli fi sumati lauli illa maring mlebu ing dalam rombongan piro-piro wali Allah taala ngalapo akidatan ing akidah layak dilu kang orang banding anha saking akidah ba'dal itila ilama maring perkara fiya kang ing dalem akidah man sya wong wa kang tau iman kunal mahrumin saking wong kang padha terhalang saking rahmat. Maka ketika ada orang dianjurkan untuk meluruskan iman, untuk ingat Allah, ini akan senang itu orang itu ketika diingatkan gitu, karena itu orang yang di dalam hatinya ada kebesaran Allah, maka diajak untuk masuk dalam barisan wali-wali Allah yang setiap hari menjalankan perintah Allah. Itu belajar akidah ini. Karena urusan akidah ini bila seseorang telah mendapatkan, maka nilainya tidak ada yang membandingi. Perasaan seperti itu akan diterima dengan rasa haus belajar sungguh-sungguh, kecuali man huwa minal mahrumin. Orang yang dia memang terhalang dari rahmat Allah, yaitu orang-orang yang maka diajak untuk meluruskan keyakinannya, dia tidak mau. Orang dalam Allah, urusan itu sebelum disuruh sudah. Ibarat orang haus sebelum disuruh minum sudah minum. Tapi kalau orang itu tidak ada respon ke situ, mau disuruh minum, disuruh maka dia tidak respon. Orang itu respon diri dengan kebaikan itu ditentukan oleh apa yang ada dalam hati. Kalau di dalam hati ada kebesaran Allah, maka responnya itu kepada perkara-perkara yang meridhokan Allah. Tapi kalau di dalam hatinya tidak ada kebesaran Allah, yang ada kebesaran makhluk, maka urusan perkara kebaikan tidak respon, responnya dengan keburukan. Responnya itu dengan keburukan. Jadi hati itu punya dua ketertarikan. Ketertarikan kepada amal baik bila hatinya dipenuhi dengan kebesaran Allah, iman dan yakin sempurna. Ketertarikan kepada amal buruk bila hatinya tidak ada kebesaran Allah, tidak ada yang kepada Allah. Maka dalam Al-Quran Allah bercerita tentang ini, tidak pernah ingat Allah, jauh hatinya dari ingat Allah, tidak pernah ingat Allah, tidak pernah mengerjakan perintah Allah, hidupnya selalu menentang Allah. Nokoyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang itu memang dikirim setan Allah untuk menyesatkan dirinya, lalu jadilah setan teman setia yang selalu diikuti. Oke, itu namanya bisikan. Bisikan itu
mengajak kepada keburukan, bisikan setan. Al-ammarah bisu, amarah bisu. Bisikan kanan itu bisikan malaikat. Nah, itu tarikan-tarikan kepada amal-amal baik. Orang kalau senang baik ini berarti temannya malaikat. Kalau senangnya amal buruk berarti temannya setan. Jadi kita itu bisa mengajari kita ini, kata Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, man arada ayya'rif manzilatahu indallah falya'lam manzilatallah fi qalbihi. Kalau orang ingin tahu harganya dirinya di sisi Allah, tengok dengan sikap-sikap dirinya menyikapi perintah Allah. Kalau menyikapi perintah Allah ini dengan penuh semangat, ini temannya malaikat. Kalau menyikapi perintah Allah itu tidak ada gairahnya dengan perkara yang dimurkai Allah, ini temannya setan. Jadi setan itu punya teman, malaikat pun juga punya teman. Innalillahi malaikatan sayyahil ardi, sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang menyebar di muka bumi. Yatlubuna majalis dzikir, malaikat itu ditugaskan untuk mencari majelis zikir, majelis ilmu. Kayak begini dicari oleh malaikat ini. Walaupun kamu duduk berapa orang kita semua yang duduk? Ada 40 orang ya, 20 orang ya. Maka 20 orang ini duduk kelihatan cuma 20, tapi di balik 20 ini jubul-jubul malaikat sampai nggak muat tempat ini. Akhirnya malaikat masih banyak yang datang. Bersusun sampai ke langit dunia banyak. Majelis ini dicari oleh malaikat, ya tulubuna majalis. Fa idahum wajadu halumu ila ma yatlubukum. Bila malaikat itu mendapatkan majelis-majelis ilmu, majelis zikir, satu sama lain sambil memanggil satu sama lain, saling memanggil, halumu kemari halumu ila ma yatlubukum, menuju kepada teman kalian cari di sini. Maka ini malaikat itu duduk orang yang ngaji itu, yang zikir itu. Masya Allah. Bukan sekedar itu, nanti seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang duduk di majelis zikir itu, faida hum faragu, kalau sudah selesai, maka satu malaikat berdiri memberikan iklan pengumuman, angku maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukumul hasanah. Bubarlah kalian semua meninggalkan majelis ini dalam keadaan dosa kalian telah diampuni semuanya. Qad budilat sayyi'atukumul hasanat. Bahkan seluruh dosanya itu sudah diganti dengan kebaikan sebanyak dosanya. Nah itu, makanya malas. Kenapa malas? Karena hati belum ada keyakinan sempurna, keimanan sempurna kepada Allah. Maka kalau kita ini malas, harus respon. Bahaya saya ini, ngaji kok malas saya. Nah, gitu. Bahaya saya ini kok malas ibadah. Nah, gitu. Maka malas itu jangan dipelihara. Di antara doa perlindungan, memohon dari sifat malas ini. Untuk mohon perlindungan dari sifat malas. Maka dia tidak akan merasa cukup dengan kalimat syahadat ini, melainkan orang yang terhalang dari rahmat Allah. Kalau orang terhalang dari rahmat Allah, maka merasa tidak perlu untuk urusan itu. Apa itu omong kosong itu, begitu. Hatinya tidak ada hubungan dengan Allah, maka hatinya menolak hukum-hukum Allah dan menolak nasihat-nasihat kebenaran yang bersumber daripada para nabi, para rasul. Izlan nadhira korona ora ono perbandingan iku maujud laha gadui kalimat syahadat fi ma'alim ta ing dalem perkara kang wis weruh. Bima alim tu ing dalam perkara kang wis weruh sapa ingsun. Kata musannif,
Nggak ada yang lebih penting untuk dipentingkan oleh orang hidup melebihi urusan tauhid, urusan keimanan ini. Idla nadhira fima alimtu. Karena tidak ada yang lebih penting, tidak ada bandingannya lagi. Perkara yang untuk dipentingkan daripada seluruh perkara yang penting melebihi perkara urusan meluruskan akidah ini. Ini iman kepada maka jadi imanakum itu perbaruan aksiru min qouli la ilaha illallah dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, maksudnya kan selalu membicarakan kebesaran Allah. Yaksiru min qouli la ilaha illallah itu bukan sekedar memperbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Tetapi selalu bicara kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, sehingga kebesaran, kehebatan dan keagungan Allah ini ada di dalam hati kita, meliputi hati kita, sehingga yang dibesarkan oleh hati hanya Allah, yang diagungkan oleh hati hanya Allah. Sehingga hajat dan keperluannya hanya kepada Allah. Tidak ada hajat dan keperluan sedikit pun pada makhluk-makhluk Allah. Orang kau berhajat kepada makhluk Allah, kenapa? Karena hatinya belum lurus. Maka orang kalau minta, jangan minta kepada makhluk, minta kepada Allah. Kalau berharap, jangan berharap kepada makhluk, berharap kepada Allah. Kenapa? Karena yang berhak diminta itu orang yang punya. Bagaimana kita meminta kepada yang tidak punya? Minta kepada selain Allah itu keliru, karena telah minta kepada yang enggak punya. Idza syakauta ila ibni adam fa innama tashkur rahima ila alladzi la yarhamu. Kalau kamu minta kepada selain Allah, maka kamu salah alamat, karena kamu telah meminta kepada yang tidak punya. Kalau kita minta kepada Allah, yang bisa meminta kepada Allah itu siapa? Orang yang hatinya dipenuhi dengan kebesaran Allah. Suruh minta kepada makhluk itu, suruh kepada ayahnya, kepada ibunya, bilang minta kok kepada ayah, kepada ibu. Oh, selama ini saya ini gambar wesel kiriman saya nilpatu. Jadi yang benar gimana? Soal minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikanmu di telinga sehingga diingatkan oleh Allah untuk mengirim duit yang telah diberikan Allah rezeki kamu melalui rezeki bapakmu. Masya Allah. Apa kan rezeki bapakmu itu? Kebun-kebunnya, tokonya itu keran saja, diputar keluar isinya ada isi. Maka air itu ketika diputar keluar airnya, ketika temunannya itu diisi. Jadi gimana maksudnya? Jadi seluruh asbab rezeki itu hanyalah keran-keran saja. Jangan yakin kepada asbab, yakin kepada musabbibul asbab yang memberikan sebab-sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang langka dalam telinga dan pikiran kebanyakan orang yang hatinya tidak ada kebesaran. Nanti banyak tapi gimana tapi sehingga diombang-ambing dengan pemikiran tapi dan tapi itu. Maka akhirnya dalam hadis Nabi bersabda, la taqul law anna kadza lakana kadza walakin qalullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Terhadap segala sesuatu jangan pernah mengatakan kalau tapi, karena itu peluang setan untuk meragukan keyakinan. Orang banyak tapi kan kalau itu tidak bersih. Wahia utawi kalimat syahadat bi fadlillahi ta'ala kalawan anai Allah ta'ala
tazhu dadi bersih bimahasiha kalawan piro-piro kebagusane kalimat syahadat ala kibarid dawawin ingatesi piro-piro ulama gede kang nulis buku tentang kalimat syahadat pasti kalimat syahadat paham sapa il umniyah kalawan pol-polani tujuan wasyukurlah ta'ala bersyukur kabeh Allah izman alaika koron maringi anugerah ing sira Allah binikmatin azimatin kalawan rupa anugerah nikmat kang agung tarada anha katsirun minal hulki kang tertolak saking merkoleh nikmat kang agung iki sapa sirun minal hulki wong akeh saking pira-pira makhluk Bapa umum kumbali sapa katsirun minal hulki fi usuli aqaidim ing dalam pira-pira pondasi akidai katsirun minal hulki bi azami raziyatin kalawan paling agungi musibah. Maka kata musannif kalimat syahadat ini telah dibersihkan pembahasannya oleh para ulama-ulama besar yang ditulis di buku-buku mereka, di kitab-kitab mereka, maka atas kitab yang sekarang ada di akidah yang sebenarnya. Maka atas ini wasykurillaha ta'ala, bersyukurlah kepada Allah izmanna alaika bi ni'matin azimah karena Allah telah menganugerahkan kamu dengan nikmat yang besar yaitu berupa kalimat syahadat ini. Tarada anha turida anha katsirun minal hulki di mana kebanyakan orang dihalangi oleh Allah dari mendapatkan nikmat yang besar ini. Mereka mendapatkan rusaknya akidah lalu mendapatkan musibah yang besar di hari kiamat. Jadi kamu bersyukur. Orang ini semuanya pastikan bahwa izman alaika binikmatin azimah. Syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang besar berupa apa? Berupa impahimtaha bighayatil umniyati laha. Kalau bisa memahami makna kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi aku tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Paham itu maksudnya gimana? Sehingga bersaksi tiada Tuhan selain Allah, hanya nyembah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, yakin hidup dihidupkan oleh Allah, suatu saat akan mati dimatikan oleh Allah. Yakin dirinya ini digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah. Semua beraktivitas, mata dikasih mata oleh Allah, telinga dikasih telinga, mulut dikasih mulut, hidung, ujung rambut sampai ujung kaki, dan dikasih benda-benda yang lain. Mana di saat keluar tidak membawa walaupun celana dalam, lalu kemudian dibesarkan oleh Allah menjadi orang dewasa, lalu punya kebun yang banyak, ada dari Allah. Untuk perkara yang diridhoi Allah. Nah, ini namanya tidak begitu sikapnya seperti korun. Oh, ini Musa ingin dapat harta saya. Bahwa yang telah menyampaikan berita pada Korun, dia telah diomongin oleh Korun. Sampaikan kepada Musa itu, kalau menghendaki harta, sudah datang ke sini, jangan alas-alasan zakat. Maka Nabi Musa marah, lalu kemudian Allah nurunkan wahyu. Hei Musa, aku serahkan urusan Korun itu kepada kamu. Terserah, aku sudah izinkan bumi, tunduk patuh apa mau wahai Musa. Makanya Nabi Musa bilang, hai tanah, hai bumi, telan Korun. Maka Korun ditelan sampai mata kaki, sampai betis, sampai lutut, sampai paha, sampai pinggang, sampai perut, sampai dada, sampai bahu, leher, sampai mulut, sampai hidung, sampai mata, dada, jidat, tenggelam. Habis. Korun habis. Maka dia bilang,
Musa pengen dapat hartanya Korun. Makanya Korun disuruh telan. Maka kemudian Nabi Musa bilang, hai bumi telan seluruh harta. Habis semua. Nah, itu orang yang tidak yakin kepada Allah, nasibnya begitu. Kalau kita tengok orang-orang terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini, cerita orang yang tentang Allah itu dimurkai Allah, dimusuhi Allah semua. Jangan merasa hebat di dalam menentang Allah, menentang hukum-hukum Allah. Karena pada akhirnya akan celaka. Tidak usah digubris, kalaupun sekarang orang baik diremehkan, nggak masalah. Urusan orang lain meremehkan kita, nggak masalah. Yang penting kita tidak meremehkan orang lain. Urusan orang lain mendolimi kita, nggak masalah. Yang penting kita jangan mendolimi orang lain. Karena mengenai perbuatan orang, Allah Maha tahu melihatnya. Kalau kita ini didolimi orang, terus kita membalas kezaliman, maka kita ini namanya plus. Nah, sudah terbalas, kita didolimi, kemudian membalas dengan kezaliman, maka sudah satu-satu namanya. Tapi kalau kita ini didolimi, maka kita tidak membalas, justru kita malah berdoa, kan doanya orang yang didolimi itu makbul. Doanya apa? Pertama doa supaya orang yang mendolimi taubat. Akhirnya orang yang mendolimi sebab doanya bertaubat, maka taubatnya dia sebab doanya. Maka orang kalau dijadikan Allah baik, seseorang yang jahat, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau kamu wahai Ali dijadikan oleh Allah itu satu orang dari buruk jadi baik sebab doamu, sebab ucapanmu, sebab nasihatmu, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita didolimi orang, maka jangan membalas kezaliman. Itulah kehidupan dunia ini. Maka hati itu harus dipenuhi rasa gembira, rasa syukur, dikasih nikmat iman. Karena kebanyakan orang turidaan hakithirun minal khalqi, kebanyakan orang tidak diberi nikmat iman ini. Kalau disebutkan di sini turidaan hakithirun minal khalqi, kebanyakan orang tidak diberi, kebanyakan makhluk tidak diberi nikmat iman, menunjukkan bahwasanya orang yang baik selalu lebih sedikit dibanding orang yang buruk. Jadi orang yang buruk selalu lebih banyak. Maka nanti di hari kiamat Allah perintah Nabi Adam, ib'ats ba'tan ilan nar, kirimkan anak cucumu ke neraka wahai Adam. Bikam ya Rabb, seberapa yang harus saya kirim ke neraka ya Allah, kata Nabi Adam. Dari jumlah 1999 masukkan ke dalam neraka dan 1 orang masukkan ke dalam surga. Maka ini atas hadis Nabi ini Sayyidina Umar paham, sehingga sering Sayyidina Umar berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan saya golongan yang sedikit. Maka orang-orang pada bilang kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kenapa kamu minta menjadi golongan yang sedikit? Maka Sayyidina Umar mengatakan, ketahuilah nanti di hari kiamat penghuni surga lebih sedikit dari penghuni neraka. Wa akhlisli an ikhlas nusiro li kanggo ingsun min doa ika saking doa isiro id akhrajaha karena wis ngetokake sinten Allah ing kalimat syahadat min jaufi saking kalimat min jaufi saking mulut ingsun. Wa harrakalan gerakake sinten Allah biha kalawan kalimat syahadat yadi ing tangan ingsun walisani lan lisan ingsun. Wa harrakalan gerakake biha kalawan kalimat syahadat yadi ing tangan ingsun walisani lan lisan ingsun sopo maulaya pangeran ingsun al mumparidud dat kang siji bi ijadil kainati kuliah kalawan segabehane makhluk wal alam lan segabehane alam bikullin tawiyah kalawan segabehane lapisan. Ya ikhlas mendoakan beliau, mendoakan beliau sebab Allah nusyuru
tuni ngawi ngaji Yahil mubarak dalam ikilah syarah kang diberkahi bifadlillahi ta'ala kalawan anugerah Allah ta'ala al-karimi kang mulya al-wahhab macam-macam nikmat nas'alullah lahu subhanahu jalu sapa kita ing Allah Maha Suci Allah ayu inuni ing yen to nulungi sinten Allah ing ingsun alaihi ing atasi asyuru fi hadza syarhil mubarak wa yuwaffiqani lan maringi taufik sinten Allah fihi ing dalem asyuru fi hadza syarhil mubarak iswabi mareng jelasan kang intine penjelasan kang bener bijahi Sayyidina Muhammadin kalawan barokai kanjeng Nabi Muhammad Maulana Muhammad wa ala alihi lan ingatasi keluarga Nabi wa man lan wong-wong intama kang kenasab sapa man ilahi maring Nabi wa hazalan merkole sapa man bi musyahadatihi kalawan sebab mandang wajah Nabi merkole Allah masyarabin ing sak agung-agungi kemuliaan min sadatil ashab saking piro-piro sahabat-sahabatnya kanjeng Nabi. Masya Allah. Dan ini ada orang-orang istimewa yaitu sahabat baginda Nabi dan keluarganya. Mereka adalah orang istimewa. Maksudnya ngajarin kita supaya berdoa berwasilah bijahi Sayyidina Muhammad dengan berkahnya Nabi Muhammad berikan saya ya Allah taufik dan pertolongan untuk bisa menjelaskan kalimat syahadat ini dengan tepat dengan betul. Makanya kalau kamu mau menyampaikan agama, mau menyampaikan ilmu, mau belajar ilmu, bilang sama ya Allah, nas'aluka ya Allah ayyuinuni alaihi wa yuwaffiqani fihi li'aini shawabi bijahi sayyidina wa maulana Muhammad. Begitu. Jadi kalau kamu mau ngaji begitu dulu doanya. Nas'aluka ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah agar Engkau ya Allah memberi taufik nolong aku untuk menghafal Quran ini dengan berkahnya Nabi Muhammad dan keluarganya. Begitu. Nanti ditolong oleh Allah karena doa kamu itu seperti doa Nabi di saat kamu berwasilah kepada Nabi. Jadi jangan berdoa. Itu urusan begini, urusan bagi orang yang memang dirinya itu orang penting di sisi Allah, dia akan mementingkan perkara yang penting. Tapi bagi orang yang di sisi Allah nggak punya derajat, urusan yang penting seperti ini dia lewat saja. Penting untuk apa ini? Obrolan sia-sia ini apa? Ngomong apa ini? Nggak paham ya. Kenapa? Karena dirinya dia orang yang remeh di sisi Allah sehingga tentang kebesaran Allah pun remeh dengan diri. Jadi kalau ada santri males-malesan urusan ngaji, ini cepat-cepat istighfar karena kondisi seperti kondisi yang sangat buruk, sedang berada dalam keterpurukan hatinya itu dalam yang ibadah. Maka malas itu adalah tanda terbesar seseorang untuk merespon dirinya. Malas sholat, malas baca Quran, malas ngaji, respon astagfirullah, ada apa saya ini? Ada apa saya ini? Gitu. Syakautu ila waqi'in syu'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi innal hifdha fadlun ilahi wa fadlullah la yu'ta lil 'asi. Imam Syafi'i suatu hari mengadu kepada gurunya Syekh Waqi tentang hafalannya yang buruk. Maka Syafi'i kasih pesan untuk meninggalkan dia. Fa innal hifdha fadlun min ilahi, sebab hafalan-hafalannya anugerah dari Allah. Wa fadlullah lil 'asi, anugerah Allah. Hafalan ini tidak diberi kepada orang maksiat. Jadi bisa sholatnya anugerah daripada Allah. Anugerah ini, anugerah bisa sholat tidak diberi kepada orang yang syirik, orang yang banyak maksiat. Kalau orang bisa sholat, bisa zikir, wali Allah kayak kamu bisa ngaji, masya Allah. Bisa duduk di pesantren, ini anugerah yang besar. Sehingga disebutkan dalam Tabihul Filin bahwa mim bukatin, tidak ada tempat di muka bumi akram alallah min majalisil ulama, yang sangat mulia dalam pandangan Allah tempat itu
di tempat di mana tempat itu ditempati para orang-orang penyampai kebaikan, majelis ilmu, para ulama, pesantren, masjid, itu tempat-tempat mulia. Tempat-tempat mulia ini akan bisa dimuliakan oleh orang yang memang orang itu mulia di sisi Allah. Kalau orang itu hina dalam pandangan Allah, dia bisa memuliakan yang mulia menurut Allah. Di dunia ini kan tipu-tipu. Masya Allah, giliran orang kencing berdiri, bodoh, gak ngerti apa-apa, mentang-mentang punya mobil mewah, maka kalau datang disambut, sanjung, dipersilakan tempat khusus. Nah, iya kan? Iya. Tapi kalau orang itu naik sepeda ontel, walaupun dia habis Quran, maka datang ke tempat undangan itu nggak ada yang nyambut, nggak ada yang gubris. Sepeda ontelnya ditaruh di pagar, dibiarkan di pagar, tidak ada orang yang nyalamin, dia duduk di belakang. Padahal derajat orang itu di sisi Allah dibanding yang kencing berdiri duduk di sop depan, di barisan depan, di tempat khusus tadi, jauh antara langit dan bumi. Maka kita harus punya sikap-sikap yang baik. Sikap yang baik ini menentukan keselamatan kita. Ala hadhihi niyya wa kullu niyyah salihah al-Fatihah.